Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Abdan Auladi dengan NIM 23503001111037. Dengan video ini saya ingin menyelesaikan tugas kewarganegaraan kelas C6M dengan dosen pengampu Bapak M. Lukman Hakim MSc. Di video ini saya akan membahas tentang rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi beberapa tahun kebelakangan terdapat isu tentang adanya rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Isu sentral dari rencana amandemen UUD 1945 ini adalah mengembalikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang sesungguhnya itu adalah isu lama. Hanya sebutannya saja yang baru saat ini, yaitu pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Alasan yang selalu digaungkan tetap sama, yaitu agar pembangunan nasional menjadi terarah, padu, dan sistematis dalam satu haluan. Tentunya rencana amandemen ini terdapat pro dan kontra dari masyarakat ataupun dari petinggi-petinggi negara. Seperti contohnya adalah terdapat pro dari Ketua Komite 3 DPR pada saat itu, turut mendukung amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses amandemen Undang-Undang 1945. Pronya adalah hal ini dilakukan agar tidak adanya orang yang membawa kepentingan khusus menyusup ke dalam pembahasan ini, seperti rencana pengubahan masa jabatan presiden. Itu yang menjadi salah satu pro dari Ketua Komite 3 DPR. Dan tentu terdapat banyak kontra di masyarakat, yaitu adalah yang saya lansir dari rajfinding.bphn.go.id. Penulis tersebut lebih cenderung menilai munculnya ide ini sebagai akumulasi kejengahan MPR. Seperti diketahui, sejak amandemen ketiga, MPR layaknya macan ompong. Ia tidak lagi memiliki kewenangan yang berarti selain mengubah UUD. Sejauh ini agenda penting yang dilakukan MPR adalah hanya melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Di samping itu, melakukan sidang tahunan untuk mendengar laporan presiden selayaknya forum seremonial negara. Dengan status MPR yang kini sekedar lembaga tinggi negara, ide mengadopsi ulang GBHN patut dipertanyakan, dikarenakan sejarah mencatat pelaksanaan GBHN menempatkan presiden sebagai mendataris MPR. Faktanya hari ini presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, tetapi langsung kepada rakyat. Oleh karena itu, rencana amandemen ini sangat tidak realistis di saat sekarang ini. Selanjutnya, sebagai jalan tengah, kita perlu melihat mundur ke tahun 1980-an, di mana masa itu terdapat peraturan terkait referendum seperti termuat dalam ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 1983 yang ditindaklanjuti dengan UU nomor 5 tahun 1985 tentang referendum. Ketentuan ini memberi pengakuan secara yuridis bahwa kehendak MPR untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar harus terlebih dahulu dimintakan kepada rakyat. Setuju atau tidaknya, merujuk pasal 3 ayat 1 UU referendum, itu dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, artinya tanpa perwakilan. Pada akhirnya, untuk saat ini yang dipertanyakan adalah apakah MPR melihat esensi kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, dalam artian demokrasi yang substansial, atau sebaliknya, mereduksinya dalam tema yang prosedural. Jika MPR masih bersikeras pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara absolut dan menolak kebutuhan nyata di lapangan, atau bersembunyi di balik kalimat ampuhnya, kami diisi oleh representatif rakyat, maka kami sudah cukup untuk mewakili rakyat. Dapat dipastikan ide-ide untuk membuka ruang publik akan terus menemui jalan buntu. Ide itu akan tetap pada tempatnya, entah itu terpajang dalam sebuah halaman atau tersusun rapi pada lembaran kertas. Akhirnya bangsa ini akan mengalami disorientasi demokrasi. Alih-alih mengarah pada demokrasi deliberatif, malah menuju pada demokrasi facets, tampak demokratis di luar namun tidak di dalamnya. Menurut saya itu adalah hal yang patut dipikir matang lagi oleh MPR
dengan adanya rencana wacana amandemen UUD 1945 ini. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.